فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam yang menghafal hadis yang baru yang kemarin kita baca, setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan halaman berikutnya mengenai waktu qailulah, waktu istirahat yang terbaik, yang terbagus kapan, baik di waktu Jumat atau selain hari Jumat. Kita lihat halaman 280, disimak baik-baik. Serius, jenius, fokus. Waktu al-qailulah, waktu istirahat. Jadi kalau waktu istirahat siang itu yang paling bagus kapan gitu ya. Wastadalla al-ulama'u bi hadzal hadits ala anna al-qailulata al-afdal fiha an takuna qabla adh-dhuhr illa yaumal jum'ah. Ini penting ini. Para ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya qailulah istirahat itu yang afdal adalah sebelum zuhur kecuali hari Jumat. Kecuali hari apa? Jumat. Fa innahum yuakhirunaha ila ba'da az-zawal. Naam, wasyughl bitabkir li salatul Jum'ah. Masyaallah. Bahwasanya mereka mengakhirkan qailulah waktu istirahat tersebut setelah zawal. Berarti setelah Jumatan, ya kan? Dan setelah sibuk dengan tabkir, sibuk dengan datang awal untuk salat Jumat. Paham? Berarti intinya yang afdal kalau hari Jumat qailulahnya setelah Jumat. Karena pagi harinya atau sebelum Jumat dipersiapkan untuk apa? Tabkir, datang awal tadi ya, untuk apa? Salat Jumat. Adapun selain hari tersebut, na'am barakallahu fiik, afdalnya sebelum zuhur. Saya pahami ya? Makanya dibikin waktu istirahatnya sebelum zuhur. Itu biasanya yang bisa menggunakannya di antaranya para thalabatul ilm. Orang-orang yang tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan yang sifatnya di luar. Adapun para pekerja yang kadang mungkin kerja di tempat pembangunan atau kerja di area-area di luar sana, itu biasanya untuk tidur sebelum zuhur itu sangat sulit karena ada pekerjaan. Paham ya? Wa illa berasalnya ini. Pada asalnya makanya orang-orang Arab sana, terus khususkan yang anak amati di daerah Damaj, itu mereka kesibukannya aktivitas setiap harinya itu di kebun. Kebun anggur, kebun habab semangka, kemudian kebun apel, itu mereka pagi habis subuh itu berangkat mereka. Nanti jam 9, setengah 10, jam 10 itu sudah ada pulang. Istirahatnya sebelum zuhur mereka. Maksudnya anda saksikan di Arab sana seperti itu, di perkampungan di Damaj itu ya, seperti itu. Maksudnya mereka kerjanya itu santai gitu loh. Paham ya? Nah, tidak terlalu memaksimalkan pekerjaannya sehingga dia tidurnya mungkin tidak teratur. Dan alhamdulillah para thalabatul ilm ya, diatur, dibikin istirahatnya sebelum zuhur. Dan itu tentunya barakallahu fiik, na'am, mengambil apa? Mengambil anjuran yang afdal ini. Paham ya? Nah, sebelum istirahat, sebelum apa? Zuhur. Hari Jumat, nah, ya upayakan waktu istirahat ada, antum kondisikan sendiri, antum atur sendiri. Kalau memungkinkan ba'dal Jum'ah. Ba'dal Jum'ah ghada itu makan siang. Kemudian setelah itu qailulah istirahat. Karena nanti ada dalilnya, nantinya kita lihat.
Qauluhu, na'am, atau kemarin kita baca, ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jum'ah. Ya kan kemarin hadisnya Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, muttafaqun alaih. Ma kunna naqil, dahulu kami tidaklah istirahat, wa la nataghadda, tidak pula makan siang illa ba'dal jum'ah, kecuali setelah Jumat. Paham? Ghada itu makan siang, naqil itu istirahat. Paham maksudnya? Na'am. Berikutnya qaulu kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams, dahulu kami salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila matahari tergelincir, ai kanu idza zalat asy-syamsu shallul jum'ah. Dahulu mereka para sahabat apabila telah tergelincir matahari, mereka salat Jumat. Wa hadza nassun fil masalah. Ini adalah dalil nas terang-terangan dalam masalah ini. Walidzalika jazama Ibnu Hazm rahimahullah bi anna waqtaha huwa hadza. Linas al-hadits. Oleh karena itu Ibnu Hazm memastikan, jazama memastikan bahwasanya waktu salat Jum'ah adalah itu waktunya. Dengan apa? Dikarenakan nas dalil hadis tadi itu. Bisa dipahami? Nah, karena Ibnu Hazm seringnya mengikutin apa? Mengikutin zahir hadis atau zahir dalil, zahiriyah. Paham ya? Nah, seperti itu. Memang kuat zahirnya ya. Qauluhu, "Tsumma narji'u fa natatabba'u al-fai'a", kemudian kami pun pulang, akhirnya kami mencari tempat teduhan untuk bernaung, paham ya? Nah, atau mencari tempat naungan untuk berteduh, ai minal masjid. Pulang dari masjid maksudnya. Dikarenakan itu apa namanya? Ta'liniyah, dikarenakan anna khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat qasirah. Bahwasanya khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu pendek. Khutbahnya pendek. Paham ya? Wal hitan kanat qasiratan, dan waktu itu hitan, tembok-tembok waktu itu ada tapi pendek juga. Paham? Wa kanu yubakkiruna, dahulu mereka yubakkirun, tabkir datang awal. Fastama'at salasa ilal, maka terkumpul di sini apa? Salasu ilal, 3 alasan. Paham ya? 3 alasan. Alasannya khutbahnya pendek, temboknya pendek, kemudian mereka tabkir datang awal. Addat ila hadzal amr alladzi dzukir, yang akhirnya menghantarkan pada perkara yang sekarang disebutkan. Paham ya? Ini masih membahas seputar waktu ditegakkannya salat Jumat. Paham ya? Tadi sisipan faedah mengenai qailulah tadi, afdalnya kalau hari Jumat kapan? Ba'dal Jumat. Selain hari Jumat, hari-hari biasa kapan? Sebelum zuhur. Mahum insyaallah ya. Naam. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah wa alaihi, dan di atas dalil tersebut fad-dalil atau wa alaihi, dan di atas pendapat tersebut fad-dalil, maka dalil ala ibtida'i waqti salatil Jum'ah, bahwasanya awal permulaan waktu salat Jumat. Dalilnya adalah apa? Asaru Abdullah ibn Sidan rahimahullah. Asar Abdullah ibn Sidan rahimahullah qala, tapi hadisnya kemarin apa ini? Asar kemarin lemah, dhaif. Qala syahidul jum'ata ma'a Abi Bakar fa kanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfin nahar. Pertama itu, aku ikut menyaksikan Jumat waktu itu bersama Abu Bakar, dan waktu itu khutbahnya dan salatnya sebelum apa? Sebelum pertengahan siang. Berarti masih pagi. Ya kan? Nah, summa syahidtuha ma'a Umar, kemudian aku menyaksikan salat Jumat bersama Umar, fa kanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqul qad intasaba an-nahar. Maka waktu itu khutbahnya dan salatnya sampai aku mengatakan sungguh telah datang pertengahan siang. Summa syahidtuhu ma'a Utsman, kemudian aku juga melaksanakan atau menyaksikan salat Jumat bersama Utsman, fa kanat khutbatuhu wa salatuhu ila an aqul qad zala an-nahar. Maka waktu itu khutbahnya dan salatnya sampai aku mengatakan apa? Sungguh telah apa? Telah tergelincir matahari siang. Sudah hilang siang, berarti sudah melebihi apa? Barakallahu fiik waktu zuhur. Fama ra'aitu ahadan 'aba dzalika wala ankara, maka aku tidak melihat seorang pun yang mencatat atau mengkritik, tidak pula mengingkarinya. Paham? Rawad Darqutni wa Ahmad wahtajja bih, dan berdalilkan dengannya. Walakin hadzal haditsa, akan tapi hadis ini la yastaqim al-istidlal bihi, tidak lurus, tidak dianggap lurus, tidak dianggap benar berdalilkan dengannya. Ala anna waqta salatul Jum'ah, bahwasanya waktu salat Jum'ah yakunu min irtifa'is syams qida rumhin, bahwasanya tidak lurus, tidak dibenarkan pendalilan bahwasanya waktu salat Jumat adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak. Jadi itu waktu apa sebenarnya? Waktu duha kan? Nah, ini enggak benar. Kembali nukilkan salah satu mazhab Imam Ahmad kemarin kan, di antaranya dilaksanakan waktu duha. Paham ya? Itu pendapatnya lemah. Lemah. Mahum insyaallah? Naam.
Kita lihat lagi berikutnya. 5 yani dikarenakan berikut ini, lemah dikarenakan berikut ini. Awalan al-asar dhaif. Pertama, asarnya dhaif, lemah. Kalau sudah dhaif, barakallahu fi, kemudian tidak ada faktor yang menguatkannya, ya udah, enggak la yuhtaju bih. Kama qala Nawawi wa ghairu, sebagaimana diucapkan oleh Nawawi dan juga lainnya. Wa rawihi yaqulu anhu al-Bukhari, dan perawinya, nah barakallahu fi, Imam Bukhari mengatakan tentangnya, innahu la yutaba' ala haditsih, bahwasanya tidak diikuti hadisnya. Imam Bukhari sudah apa? Menjarahnya, tidak diikuti hadisnya. Paham? Nah, karena Imam Bukhari walaupun istilahnya barakallahu fiik, beliau mungkin di sana ada para a'immah Jawa ta'dil yang lainnya, beliau kalamnya juga mu'tamad juga Imam Bukhari. Nah, ya na'am. Saniyan yang kedua, law sahha hadzal athar, kalau seandainya athar ini sahih benar, falaisa fihi dalilun ala dukhuli waqtul jum'ah bi irtifa'i syams qidra rumhin. Maka di situ tidak ada pendalilan bahwasanya masuknya waktu Jumat itu dengan tingginya matahari ketika setinggi apa? Tombak. Itu enggak ada pendalilan sama sekali. Tidak ada dalil menunjukkan hal tersebut. Li'anna qaulahu kanat khutbatuhu wa salatu qabla nisfin nahar, dikarenakan ucapannya bahwasanya dahulu khutbahnya dan juga salatnya sebelum pertengahan siang, yadullu ala annaha qaribatun minan nisfi wa huwa zawal, menunjukkan berdekatan dengan apa? Zawal, berdekatan dengan tergelincirnya matahari. Berarti kalau awal kali terbit, apanya? Setinggi tombak itu masih jauh dengan apa? Dengan zawal. Paham? Kalau dikatakan itu maknanya adalah duha, yang diinginkan itu salah. Yang diinginkan apa? Lafaz qabla sunnah itu duha itu salah. Karena kalau kita perhatikan sebelum pertengahan siang udah dekat sekali. Sedangkan kalau baru naik matahari setinggi tombak itu kan masih jauh. Paham ya? Nah, kita lihat. Walau kanat fi awalin nahar laqala, kalau seandainya di awal siang laqala, saya akan mengatakan kanat salatuhu wa khutbatuhu fi awalin nahar, terang-terangan. Kalau seandainya loh ya. Kalau seandainya yang diinginkan adalah awal siang, pagi, niscaya terang-terangan mengatakan dahulu salatnya dan khutbahnya di awal nahar, di awal siang. Fa hunaka farqun, di sana beda. Baina an yuqal, antara dikatakan qabla nisfi, antara dikatakan sebelum pertengahan siang, wa an yuqal min awal nahar, antara apa? Dikatakan diawali dengan apa? Nah, barakallahu awal siang beda. Beda loh ya. Awal siang dengan sebelum pertengahan siang itu beda loh. Paham ya? Awal siang ya pagi-pagi jam segini masih bisa lah. Paham ya? Atau istilahnya setelah matahari terbit itu awal siang lah. Tapi kalau sebelum pertengahan siang itu kan ada ihtimal banyak sekali. Ternyata dimaknakan dekat dengan zawal. Paham? Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fiik, li'anna qabla an-nisfi ya'ni annaha qaribah, ya kan? Bahwasanya makna sebelum pertengahan siang maknanya qaribah, dekat dengan siang. Wa li hadza qala summa syahidtu ma Umar, oleh karena ini beliau mengatakan kemudian aku menyaksikan salat Jumat bersama Umar, fa kanat khutbatuhu wa salatu ila an naqul qad intasafan nahar. Khutbahnya dan salatnya sampai aku mengatakan sungguh telah datang pertengahan siang. Summa syahidtu ma Utsman, fa kanat khutbatuhu wa salatu ila an naqul qad zalan nahar. Kemudian aku menyaksikan salat Jumat bersama Utsman, dan waktu itu khutbah dan salatnya sampai aku mengatakan sungguh telah apa? Tergelincir matahari. Wa hadza yadullu ala anna salata Abi Bakar radhiyallahu anhu kanat qaribatan min az-zawal. Ini menunjukkan bahwasanya salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu mendekati zawal. Jadi mendekati zawal berarti kan sudah istilahnya hampir pertengahan siang gitu ya. Naam. Wal qaul bi anna salat al-jum'ah tasih qabla az-zawal fa huwa madhhab wa huwa min al-mufradat. Paham ya? Artinya, dan pendapat yang mengatakan salat Jumat itu sah, salat Jumat sah dilaksanakan sebelum zawal, ini madhab, pendapat. Wa huwa minal mufradat. Yang mana yang termasuk pendapat yang apa? Yang ganjil. Paham ya? Pendapat yang ganjil, pendapat yang menyendiri dari pendapat-pendapat yang lain. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, annaha la tasih illa ba'da zawal. Salat Jumat tidak sah kecuali setelah zawal. Wa hadza madhhabul a'immatus salasah. Ini mazhab 3 imam. Al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, annaha tasih fi as-sa'atis sadisah qabla az-zawal bis-sa'ah berarti ya. Pendapat yang ketiga bahwasanya na barakallahu fi sah. Paham ya? Sah dilaksanakan pada jam yang ke-6. Jam yang ke-6, paham ya? Jam yang ke-6 sebelum zawal. Bisa 1 jam sebelum zawal. Kalau zawalnya jam 12 misalkan, berarti 1 jam sebelum jam 12 jam 11. Itu sudah sah.
Paham ya? Ini menurut pendapat ini. Mafhum? Istinadan ila hadis Abi Hurairah, bersandarkan pada hadis Abi Hurairah anhu, man raha fil ula, summa tsaniyah, summa tsalitsah, summa rabi'ah, summa khamisah, fa idza kharajal imam, berarti setelah khamisah berapa? Sadisah. Jam ke-6. Apabila imam keluar, hadratul malaikah yastami'una dzikra. Para malaikat hadir mendengarkan khutbah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Bahwasanya 1 jam sebelum zawal. Terus bagaimana kesimpulannya? Kita baca lagi. Fa yakunu hudurul imam ala muqtada hadits Abi Hurairah, berarti hadirnya imam berdasarkan konsekuensi hadis Abi Hurairah anhu fi sa'ah sadisah. Setelah jam yang kelima, fi sa'ah sadisah, jam ke-6. Wallahu alam, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau seorang khatib datang pagi jam 7-8 itu kurang tepat. Kalau khatibnya loh ya, imamnya. Yang paling tepat adalah ketika mendekati zawal. Datang enggak sholat sunnah dulu, langsung maju, salam, khutbah. Adzan dulu, baru khutbah. Paham maksudnya? Nah, jadi enggak sholat sunnah gitu loh. Paham ya? Kan ada yang datang awal sholat sunnah dulu. Memang sholat sunnah dapat pahala, cuman yang afdalnya yang disyariatkan itu kalau imam ya datangnya ketika jamnya ke-6 tadi itu. Karena lafaznya apa? Fa idza kharajal imam, ya kan? Ini setelah jam yang kelima. Setelah jam yang kelima otomatis jam ke berapa? Jam yang ke-6 gitu loh. Ya, ini jam ini bukan dilihat dari jam itu ya, maksudnya prediksi waktunya gitu loh. Bukan jam 6 pagi, bukan juga. Jam yang ke-6 itu jadi jam yang terakhir sebelum Jumatan itu loh. Paham maksudnya? Ayo nah, kita lihat. Perhatikan baik-baik di sini, barakallahu fikum. Wa li hadza rajjah al-Muwaffaq rahimahullah fil Mughni. Siapa al-Muwaffaq ini? Muwaffaquddin Al-Imam Ibnu Qudamah. Gelarnya Muwaffaquddin. Apalagi ada tambahannya fil Mughni. Al-Mughni kita fikih bagus sekali. Bedakan Al-Mughni Ibnu Hisham. Kalau Al-Mughni Ibnu Hisham berarti Mughni Labib. Masalah bahasa Arab itu masalah nahwu. Tapi kalau Al-Mughni secara mutlak seperti ini, kalau idza utliqa Al-Mughni fal muradu bihi Al-Mughni Ibnu Qudamah. Paham ya? Nah, undur fil Mughni. Karena seringnya kalau Al-Mughni punya Ibnu Hisham Mughni Labib. Paham? Ayo na'am, barakallahu fiik. Kata beliau, wa huwa min akabir ashabi al-Imam Ahmad, yang mana Muwaffaquddin ini Imam Ibnu Qudamah termasuk pengikut Imam Ahmad, termasuk apa? Termasuk seniornya. Orang-orang besarnya pengikut Imam Ahmad. Annaha la tasrif qabla as-sadisah, bahwasanya tidak sah kalau dilaksanakan sebelum jam ke-6. Wala fi awal nahar, tidak pula di awal siang. Kama dzahaba ilaihi katsirun min al-ashab, sebagaimana telah berpendapat padanya kebanyakan daripada ashabul Hanabilah. Wa minhum al-Khiraqi. Wa hadzal qawlu huwa ar-rajih annaha la tasih fi awal nahar. Ini pendapat yang kuat bahwasanya enggak sah salat Jumat dilaksanakan di awal siang. Salat Jumat waktu duha enggak sah. Paham? Pendapat yang kuat bagaimana? Kapan dilaksanakannya? Ketika ba'da zawal, masuk waktu zuhur salat Jumatnya. Kalau khutbahnya boleh enggak sebelumnya? Enggak masalah. Khutbah Jumat sebelum zawal enggak masalah. Ya mungkin taruhlah 11:30 ada yang khutbah Jumat misalkan, salatnya setelah zawal, enggak ada larangan. Tapi salat Jumatnya pastikan ba'da zawal waktu Jumat itu. Apa? Waktu zuhur. Jadi paham insyaallah ya? Naam. Kita lihat lagi, barakallahu fikum, kata beliau, la tasih fi awalin nahar, innama tasih fi sadisah. Sisa-sisa berarti otomatis kan ketika sudah zawal. Wal afdal 'alal qaul bi annaha tasih fi sadisah, dan yang afdal berdasarkan pendapat bahwasanya itu pada jam yang ke-6 sah antakuna ba'da zawal. Hendaknya dilaksanakan setelah apa? Zawal, setelah matahari tergelincir. Bisa dipahami? Nah, wifaqan li aktsar ulama, dalam rangka mencocoki kebanyakan para ulama. Ini pendapat yang kuat. Bahwasanya dilaksanakan setelah zawal. Waktunya waktu zuhur. Mahfum insyaallah? Naam. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.